Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati dengan NIM 215211090 kelas MBS 2C. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS atau TTS mata kuliah Quran Hadis. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaannya adalah pengertian ulumul Quran secara istilah yang dikemukakan oleh Az-Zarqani. Manahidul Irfan dapat dijabarkan atau dapat dijelaskan ayat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, minahiyati nuzuli, dari segi nuzulnya. Artinya, ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, tempatnya di Mekah atau Madinah, waktu atau musim dan sejarah turunnya Al-Quran. Seperti asbabun nuzul, turunnya surat Al-Ahzab dikarenakan perbuatan Abu Lahab. Yang kedua, watartihi bihu atau tertib, yakni ilmu yang menerangkan tertib urutan ayat-ayat Al-Quran, baik surat yang pendek maupun panjang, surat Makkiyah maupun Madaniyah. Tertib urutan ini adalah bersifat tauqifi, yakni berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, wajamihi atau pengumpulan Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang membahas terkait kodifikasi Al-Quran. Fase pertama kodifikasi Al-Quran adalah dengan menghafalkan, mencatat, dan menyusun urutan ayat dan surat sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Para sahabat umumnya mencatat Al-Quran pada pelepah kurma, batu tulis yang tipis, lembaran kulit ternak, tulang-tulang bahu, dan panggul. Susunan Al-Quran sendiri tidak ditulis berdasarkan urutan turun ayat, tetapi berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Yang keempat, wa kitabatihi atau penulisan Al-Quran, yakni ilmu yang menerangkan metode khusus dalam penulisan Al-Quran yang pada saat itu ditempuh oleh Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama ada al-hadz, membuang, menghilangkan, atau meniadakan huruf. Contohnya menghilangkan huruf alif pada ya nida. Yang kedua, al-ziyadah, atau penambahan, seperti menambahkan huruf alif setelah wawu atau yang mempunyai hukum jamak dan menambah alif setelah hamzah marsumah atau hamzah yang terletak di atas wawu. Yang ketiga, al-hamzah, bahwa apabila hamzah berharokat sukun, ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Yang keempat, badal atau penggantian, seperti alif ditulis dengan wawu sebagai penghormatan pada kata as-sholatu. Yang kelima, wasal dan fasal atau penyambungan dan pemisahan, seperti kata kul yang diiringi dengan kata ma, ditulis dengan disambung, kalama. Yang terakhir, kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Suatu kata yang dapat dibaca 2 bunyi, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Bacaan ayat yang kelima, wa qiraatihi atau pembacaan Al-Quran, yaitu ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab dan sanadnya mutawatir, serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf Utsman. Persoalan qiraat, yakni tentang cara berhenti, waqaf, cara memulai, ibtida, imalah, bacaan yang diperpanjang atau mat, bacaan hamzah yang diringankan, dan idgham. Dahulu terdapat perbedaan cara membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan bangsa Arab terdiri dari beragam suku yang memiliki dialek yang beragam juga, sehingga terjadilah berbagai perbedaan dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Namun Rasulullah sendiri pun telah membenarkan pelafalan Al-Quran dengan berbagai macam qiraat tersebut. Yang keenam, wa tafsiri dan model tafsirnya. Ilmu yang berusaha menjelaskan atau menerangkan makna-makna dari Al-Quran itu. Ilmu tafsir berfokus pada lafal yang sulit dipahami yang dapat dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, wa ijazihi dan ijaznya. Maksudnya adalah
ilmu yang membahas mengenai kekuatan dari susunan lafal dan kandungan Al-Quran. Ijaz maksudnya adalah menggunakan lafal yang sedikit, namun mempunyai makna yang banyak dan tetap jelas sesuai dengan maksud pengungkapannya. Ijaz juga bisa disebut meringkas. Yang kedelapan, wa nasikhi wa mansukihi, atau dan adanya nasih dan mansuhnya. Ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasih dan mansuh oleh sebagian musafir atau penerjemah Al-Quran. Nasih yaitu sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah dan memindahkan. Sedangkan mansuh yaitu sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan. Nasih tanpa badal atau pengganti. Contoh penghapusan bersedekah sebelum berbicara kepada Rasulullah sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 12 diganti dengan ayat 13. Nasah dengan badal mumatsil atau sebanding, yakni menghapus hukum sebelumnya dengan mengganti hukum yang seimbang. Contohnya, menasah ketentuan menghadap Baitul Maqdis dengan mengganti ketentuan menghadap kiblat Ka'bah. Dan sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, watfi sukhi wan izali, dan menolak subhat yang diharapkan kepadanya. Maksudnya adalah ilmu yang menerangkan tentang perkara-perkara subhat. Subhat adalah suatu ketetapan yang tidak jelas hukumnya antara haram dan halal. Terima kasih. Jawaban pertanyaan dari UTS atau TTS mata kuliah Quran Hadis itu tadi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.